Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjut pertemuan yang kedua atau yang selanjutnya. Kemarin kita sudah sempat menyinggung mengenai tentang biografi dari mu'allif sendiri, yakni Syekh Nasiruddin bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baidawi atau Imam Al-Baidawi sendiri. Sekarang kita akan memulai masuk ke pembahasan dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Adapun surat Al-Fatihah Makkiyatun itu diturunkan di kota Makkah. Wa ayuha sab'u ayatin, dan adapun ayatnya surat Al-Fatihah sab'u ayatin itu terdapat 7 ayat. Oh ya, untuk yang ingin ikut menyimak bersama pengajian atau kajian atau pembacaan tafsir Al-Baidawi ini, saya menggunakan kitab Tafsir Baidawi cetakan Darul Hadis. Kalau di Darul Hadis sendiri ini halaman 13. Wa ayuha sab'u ayatin, dan ayatnya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Wa tusamma, dan surat Al-Fatihah itu dinamakan Ummal Quran sebagai ibunya Al-Quran atau intisari daripada Al-Quran sendiri. Li'annaha, karena surat Al-Fatihah muftatahuhu wa mabda'uhu. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk pembuka daripada Al-Quran dan termasuk permulaan daripada Al-Quran. Maka seakan-akan surat Al-Fatihah itu asluhu wa mansya'uhu. Seakan-akan surat Al-Fatihah itu, atau bisa dikatakan atau bisa dibilang atau bisa diartikan surat Al-Fatihah itu adalah sumber daripada Al-Quran sendiri. Walidzalika tusamma asasan. Dan karena hal itu juga dinamakan surat Al-Fatihah itu sebagai fondasi atau asas dasar daripada Al-Quran. Itu alasan yang pertama. Auli annaha, atau bisa jadi karena surat Al-Fatihah itu disebut sebagai ibunya Al-Quran, intisari daripada Al-Quran, li'annaha, karena surat Al-Fatihah tashtamilu ala ma fihi minatsana'i 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surat Al-Fatihah itu mengandung di dalamnya itu suatu sanjungan atau pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abbudi bi amrihi wa nahyi wa banani wa'dihi wa wa'idihi. Dan di dalamnya juga terkandung berupa penghambaan atau istilahnya apa? Hubungan antar hamba kepada Tuhannya dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di dalamnya juga mengandung penjelasan atau mengandung sebuah keterangan mengenai tentang janjinya Allah dan ancaman-ancamannya Allah. Seperti itu. Au ala jumlati ma'anihi,
minal hikamin adh-dhariyati, atau di dalamnya juga terkandung sebuah ungkapan atau sebuah arti eh, berupa apa? Hikmah teoritis atau sebuah informasi atau sebuah hikmah berupa eh, apa ya? Informatif atau teoritis, wal ahkamil amaliyati, atau apa? Sebuah pedoman secara praktis atau secara tingkah nyata seperti itu. Atau Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an juga apa? Terkandung hikmah yang secara teori dan hikmah yang secara nyata, atau pedoman yang ada contohnya langsung seperti itu. Allati hiya sulukut tariqil mustaqim, yang mana hal tersebut atau informasi mengenai tentang teori dan pedoman secara contoh nyata atau praktis tadi itu menuntun kita atau menuntun kepada pembacanya untuk menuntun mereka kepada jalan yang lurus. Wal ittila'u ala maratibis su'ada wa manazili asyqiyah, dan memberikan informasi atau mereka mendapatkan informasi darinya dari Al-Qur'an ala maratibil ala maratibis su'ada, terhadap tingkatan-tingkatan orang yang akan meraih kebahagiaan atau orang yang bahagia, wa manazilil asyqiya, dan orang-orang yang merugi atau orang-orang yang celaka seperti itu. Di Al-Qur'an itu menginformasikan siapa sih orang yang dikategorikan sebagai orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka seperti itu. Jadi di dalamnya itu ada informasi. Ada Jadi seseorang kalau mau bahagia ya harus begini, kalau tidak begini ya maka akan menjadi orang yang celaka seperti itu. Yang lebih seperti itu. Wasuratul kanzi wal wafiyatu wal kafiyatu lidzalika. Dan surah Al-Fatihah itu juga disebut sebagai surat Al-Kanz, atau artinya Al-Kanzu itu seperti harta karun. Seperti daunnya Nabi itu Al-Kanzu alal arsy. Di apa ya? Eh, jadi keberadaannya itu seperti halnya mutiara atau harta karun dari arsy. Jadi saking mulianya posisi Al-Fatihah atau Al-Quran sendiri. Wal wafiyatu wal kafiyatu lidzalik. Dan juga disebut sebagai surat Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, atau yang eh, yang mencukupi, atau yang mampu memberikan solusi, seperti itu. Al-Kafiyah, yang memumpuni. Wa suratul hamdi wa syukri wa du'ai, dan disebut juga sebagai surat surat pujian, surat syukur, atau surat apa ya? Apresiasi kita sebagai hamba atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ai, dan sebagai implementasi atau bukti bahwa kita ini butuh kepada Allah. Wa du'ai, dan disebut sebagai surat doa karena apa? Ada kesadaran diri kita di dalam surah Al-Fatihah itu. Ada informasi kalau kita ini sebagai hamba adalah hamba yang lemah seperti itu. Makanya kita sepatutnya meminta, doa itu kan meminta, memohon kepada yang lebih kuasa daripada kita, yakni pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limil mas'alati listimaliha 'alaiha wa sholati liwujubi qiraatiha aw istihbabiha fiha, atau menginformasikan suatu permasalahan yang mencakup kewajiban membaca surat Al-Fatihah sendiri di dalam melaksanakan sholat seperti itu. Wasyafiyatu wasyifa'u liqaulihi alaihi salatu wassalam. Dan surah Al-Fatihah juga disebut sebagai surah yang membawa obat. Wasyafiyatu wasyifa'u, sebagai obat. Karena ada dawuhnya Nabi, sabdanya Nabi, ya syifa'un min kulli da. Yakni surah Al-Fatihah itu merupakan suatu obat, sebagai obat dari setiap penyakit. Wasab'ul masani, dan surah Al-Fatihah itu juga disebut sebagai surat masani atau surat yang diulang-ulang. Kenapa disebut surat yang diulang-ulang? Karena salah satu riwayat menyebutkan
Surah Al-Fatihah itu diulang-ulang di setiap rakaat sholatnya. Seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan ini, li'annaha sab'u ayatin bittifaq. Karena surah Al-Fatihah itu terdapat tujuh ayat secara konsensus para ulama atau kesepakatan para ulama. Kemudian illa anna minhum man addal tasmiyata duna an amta alaihim. Kecuali sebagian dari para ulama itu menganggap atau menganggap ayat basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah, dan mereka yang menganggap yang menganggap ayat bismillah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, namun mereka beranggapan tidak menyertakan atau mengecualikan dari ayat an'amta alaihim atau dari ayat yang ketujuh. Wa minhum man akasa, dan sebagian yang lain justru kebalikannya, bahwa ayat Al-Fatihah, ayat bismillah itu basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi menyertakan surat yang ketujuh, yakni suratul an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Seperti itu. Itu sebagian pendapat yang lain. Tapi secara konsensus atau kesepakatan para ulama, surah Al-Fatihah itu terdapat 7 ayat, termasuk dari ayat Bismillah sendiri. Seperti itu. Wa tutsanna, dan surat Al-Fatihah itu diulang-ulang fi sholati, dalam ibadah sholat. Awil inzalu in sahha annaha nazala bi Makkah hina furidatis shalah. Dan kenapa surah Al-Fatihah itu disebut sebagai surah yang diulang-ulang, 7 surat yang diulang-ulang itu. Awil inzal in sahha annaha nazalat bi Makkah hina furaditis shalah. Bahwa dulu itu ada riwayat menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu turunnya di kota Makkah ketika pensyariatan kewajiban sholat. Wabil Madinati hina huwilatil qiblah. Dan juga ada yang menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu turun di kota Madinah juga ketika pergantian arah kiblat yang dulunya itu di Masjidil Aqsa atau ya Baitul Maqdis itu kemudian dipindah ke Makkah. Itu katanya kabarnya dulu Al-Fatihah juga turun di kota Madinah, seperti itu. Waqad shahha annaha makkiyatun liqaulihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wa huwa makkiyatun binnas. Kan tetapi yang paling jelas surah Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah atau makkiyatun, yang dinilai sebagai surat yang resmi diturunkan di kota Makkah karena adanya firman Allah walaqad atainaka sab'an minal masani, dan sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah sendiri. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim minal Fatihati termasuk dari surat Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan lafaz Bismillah itu termasuk dari setiap surah juga. Wa alaihi qira'atu Makkah wal Kufa wa fuqaha. Dan di sana juga ada perbedaan para ulama mengenai tentang bacaan dari lafaz Bismillah sendiri. Jadi nanti kita fokus ke perincian setiap ayatnya. Insyaallah bagian-bagian pembacaan qiraat itu hanya saya bacakan segelintir atau sekilas saja seperti itu, karena kita fokusnya di setiap ayatnya. Itu dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Wasu'ila Muhammad binul Hasan anha faqala ma baina daffataini kalamullahi ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Hasan pernah ditanya mengenai tentang surah Al-Fatihah sendiri. Kemudian beliau menjawab, ma baina daffataini kalamullahi ta'ala. Dan di antara dua lapis atau dua bagian depan dan belakang itu bagian daripada kalamnya Allah. Artinya lafaz Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah sendiri, seperti itu. Ini menurut Syekh Muhammad bin Hasan mengenai tentang surah Al-Fatihah. Kemudian walana ahaditsu katsiratun,
Dan bagi kami juga banyak hadis yang menyebutkan bahwa lafaz bismillah itu termasuk daripada bagian dari surah Al-Qur'an, dari surah Al-Fatihah sendiri. Minha, yakni marawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana yang pernah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah sendiri. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi qala pernah bersabda, siapa Nabi? Fatihatul kitabi sab'u ayatin ulahunna bismillahirrahmanirrahim. Bahwa pembuka daripada Al-Qur'an atau Al-Fatihahnya Al-Qur'an itu berupa 7 ayat. Adapun ayat yang pertama dari pembuka dari 7 ayat tersebut adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu Ummi Salamah, dan begitu juga sabdanya sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihata wa adda Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nabi pernah membaca surah Al-Fatihah dan Nabi juga menganggap bahwa bismillah dan alhamdulillahirabbil alamin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Seperti itu, ya. Dan ini juga ada disebutkan apa? Ya, hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan atau anjuran setiap sesuatu dimulai dengan bacaan bismillah. Qaulihi alaihi salatu wassalam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa abtar. Jadi setiap pekerjaan atau setiap sesuatu yang dzibalin atau yang la yubda'u, yang mana sesuatu tersebut itu tidak dimulai bismillahi dengan lafaz bismillah, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan lafaz bismillah atau pengucapan bismillah, bahwa maka dia itu dinilai punya kekurangan, entah itu dinilai kekurangan dari keberkahannya, seperti itu. Nah, jadi itu bagian dari, berarti lafaz bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah sendiri, seperti itu. Di sini juga disebutkan mengenai tentang apa? Bait-bait nadom. Contohnya Allahu asmaka summan mubarakan asarakallahu bihi ya saraka. Itu. Nah, kemudian bismillahilladzi fi kulli suratin simuh. Wal ismu, dan lafaz isim yang berada di depan, bagian depan, wal ismu in urida bihil lafdu wa ghairul musamma. Di annaha yata'allafu min aswatin mutaqatti'atin ghairi qaratin. Seperti itu. Jadi itu bagian daripada wa in urida bi dzatu syai'i fa wal musamma lakinnahu lam yashtahir bihal ma'na. Jadi penamaan atau suatu nama isim jika dimaksudkan kepada suatu lafaz, maka artinya itu tidak mengarah kepada yang diberikan nama. Itu. Seperti daunnya Allah qauluhu ta'ala tabarakasmu rabbik wasabbih isma rabbik. Al-muradu bihi lafdu. Yang mana dari kedua ayat tersebut itu dimaksudkan adalah lafadznya. Li'annahu kama yajibu tanzidu dzatihi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi 'anil naqs. Yajibu tanzidu. Seperti itu. Jadi Allah itu terbebas dari penamaan, dari tempat, dari waktu, seperti itu. Upaya untuk penyelamatan atau pembersihan Allah membutuhkan kepada sesuatu yang lain, entah itu kepada nama, kepada penamaan, kepada tempat, kepada waktu, dan lain sebagainya. Karena Allah itu terbebas dari itu semua. Seperti itu. Kemudian itu dari tadi lafaz bismillah. Sedangkan lafaz ar-Rahmanir Rahim ismani buniya lil mubalaghati mir rahimah. Jadi lafaz ar-Rahmanir Rahim adalah dua lafaz buniya lil mubalaghah
yang mana terbangun atau dibangun untuk melebih-lebihkan min rahimah. Jadi kasih sayang. Artinya Rahman, Rahim itu kasih sayangnya itu melampaui batas atau sayangnya itu kalau bahasa anak sekarang itu sayangnya itu sayang banget kayak gitu. Kalau godbani min gotiba seperti halnya godban, lafad godban itu bukan cuma marah, tapi marah sekali. Dari lafad gotiba. Wal alimi min alima. Warahmatu fil lugati. Sedangkan lafad rahmah kasih sayang secara bahasa apa artinya? Riqatul qalbi atau eh, simpatinya hati. Wan itofun yaktadid tafaddulu wal ihsan yang mana mengarah kelembutan itu mengarah kepada ingin berbuat baik atau memberikan yang terbaik. Itu makanya arti daripada kasih sayang sendiri. Jadi kasih sayangnya Allah kepada hambanya itu tidak tanggung-tanggung. Kasih sayangnya itu kasih sayang sekali. Seperti itu. Sedangkan lafaz ar-Rahman ablagu min rahimi. Lafaz ar-Rahman itu lebih luas cakupannya atau lebih kasih sayangnya itu lebih luas, lebih lebar daripada lafaz ar-Rahim sendiri cakupannya. Kalau ar-Rahim berarti lebih dipersempit. Kalau biasanya kita memaknai itu kan ar-Rahman, bismillah, lawan menyebut asmani Allah, ar-Rahimi, turkang welas ase yang dalam dunia dan akhirat. Artinya ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah itu di dunia dan di akhirat. Sedangkan ar-Rahim itu hanya di akhirat saja. Kalau bisa diartikan lagi, lafaz ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang mencakup untuk umat atau untuk makhluk yang ada di dunia dan di akhirat. Artinya orang-orang yang di dunia juga mendapat kasih sayangnya Allah. Entah itu dia beriman kepada Allah, termasuk orang yang mukmin, orang yang muslim, atau orang yang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Karena lafaz ar-Rahman sendiri ini, kasih sayangnya ini adalah kasih sayang yang mencakup secara luas, secara umum. Sedangkan ar-Rahim itu khusus kepada makhluknya Allah yang ada di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang mukmin dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, mengikuti agamanya Allah, yakni agama Islam. Seperti itu. Kemudian alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah, alhamdu adapun suatu pujian atau dari lafaz alhamdu wa as-sana'u 'alal jamilil ikhtiyari min ni'matin aw ghairiha. Jadi lafaz alhamdu artinya adalah as-sana'u suatu pujian atau suatu sanjungan 'alal jamilil ikhtiyari terhadap sesuatu yang indah, yang bagus atas dasar dia sendiri. Artinya dia melakukan atau memujinya itu tidak ada paksaan. Memujinya itu dengan sukarela seperti itu. Min ni'matin dari suatu nikmat atau suatu pemberian anugerah au ghairiha atau selain pemberian atau selain nikmat sendiri. Wal madhu sedangkan lafaz al madah wa sana'u al jamili mutlaqan. Sedangkan lafaz madah atau uh, suatu pujian yang diartikan dari lafaz al-madah itu hanya suatu pujian kepada sesuatu yang baik saja secara mutlak. Seperti itu. Artinya lafaz alhamdu itu cakupannya lebih luas dan mengucapkannya itu tidak secara paksaan. Artinya tidak dituntut untuk mengucapkan hal tersebut. Makanya lafaz apa dari surah Al-Fatihah itu menggunakan alhamdu bukan al-madhu lillah. Taqulu hamidtu Zaidan ala ilmihi wa karamihi. Seperti halnya kamu mengatakan hamidtu, aku memuji Zaidan pada Zaid ala ilmihi wa karamihi karena ilmunya dan kemuliaannya. Wala taqulu hamidtuhu ala husnihi. Kamu tidak mengucapkan aku memuji Zaid atas kebaikannya. Bal madah seperti itu. Wakilahuma akhwan. Tapi ada yang mengatakan bahwa dua lafaz alhamdu dan al-madhu itu adalah satu kalimat.
Artinya dua kalimat yang memiliki satu arti. Wasyukru sedangkan lafaz syukur muqabalatun ni'mati qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Sedangkan lafaz syukur sendiri itu adalah mengapresiasi atau mengakui atau bentuk respon daripada kenikmatan yang diterima oleh orang tersebut, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan atau secara tingkah laku atau secara keyakinan seperti itu. Syukur, lafaz syukur sendiri seperti itu ya. Ya seperti itu. Faqala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdu ra'su syukri wa ma syakarallaha lam yahmadahu. Jadi lafaz alhamdu itu merupakan puncak daripada rasa syukur kita kepada Allah. Dan orang yang tidak bukan orang yang disebut sebagai orang yang bersyukur kalau dia itu tidak memuji atau tidak menyertakan lafaz alhamdu dalam pemujiannya atau dalam kalimat pujiannya seperti itu. Rabbil alamina, kemudian lafaz Rabbil alamina, ar-rabbu fil asli masdarun bimakna tarbiyah. Jadi lafaz ar-rabbu, rabbul atau rabbil alamin, lafaz rabbu pada asalnya itu berupa isim masdar yang bermakna tarbiyah atau suatu pendidikan atau suatu asuhan seperti itu, atau suatu pemberian pelajaran untuk mendidik seseorang yang diajari atau Allah mendidik kita pada jalan yang lurus. Wa ya tablighu syai'i, yang mana arti dari tarbiyah mendidik, pendidikan sendiri itu wahya tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Artinya itu menyampaikan sesuatu, memberikan informasi tentang sesuatu ila kamalihi, agar sesuatu itu menjadi sempurna, syai'an fa syai'an, tahap demi tahap seperti itu. Di Rabbul Alamin, jadi Allah itu posisinya sebagai pengajar atau pendidik kita sehingga kita ini diberikan informasi sedikit demi sedikit agar kita menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang sempurna secara keseluruhan. Seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karrarahu lit-ta'lil ala sanadzuruhu. Bagaimana apa yang telah kita ulang tadi. Lit-ta'lili ala ma sanadzuruhu, sedangkan alasannya nanti kita akan sebutkan setelahnya seperti itu. Maliki yaumiddin, lafaz Maliki yaumiddin qira'atu Asim al-Kisai wa Ya'qub wa yu'addihu qauluhu ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa qara' al-Baqun, sebagian membaca Maliki wa huwal mukhtar, artinya dengan kasrah kafnya. Dan ini termasuk qaul yang dipilih di annahu qira'atu ahlil haramain, karena bacaan ini Maliki bukan Maliku bukan Malika, ini termasuk dari bacaan penduduk haramain. Liqaulihi ta'ala limanil mulkul yawma, seperti itu ya. Maliki yaumiddin, wal makna, ada yang mengartikan yauma jazaiddin. Apa yaumiddin itu artinya apa? Wal makna yauma jazaiddin, jadi hari di mana pembalasan atau hari balasan dari ajaran atau agama atau syariatnya Allah. Wa takhsisul yaumi bil idhofati imma li ta'zimihi, dan pengidofahan atau penyambungan kepada lafaz yaum itu adalah menghususkan
bahwa hari tersebut itu adalah hari yang istimewa atau penyambungan kepada lafaz al-yaum itu artinya adalah menilai bahwa al-yaum, lafaz al-yaum ini memiliki kemuliaan tersendiri. Seperti itu. Wakila dan dikatakan ad-dinu, lafaz ad-din, syariatu. Itu artinya adalah syariat. Makanya tadi diartikan apa? Yauma jazaiddin, berarti hari pembalasan daripada pensyariatan atau hukum taklif sendiri. Seperti itu. Wakila atau ada yang mengatakan adalah hari-hari ketaatan. Seperti itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk apa ini? Summa innahu lamma dzukiral haqiqu bil hamdi. Kemudian setelah disebutkan dari kebenarannya atau kesungguhannya pemujian dengan lafaz alhamdu, wa usifa bi sifatin idzamin tamayyaza biha an sa'irid dawati wa ta'allaqal ilmu bi ma'lumin muayyanin kutiba bidzalik. Kemudian setelah hal itu disifati dengan sifat yang agung. Jadi Allah juga disifati setelah memuji Allah dengan lafaz alhamdu yang menunjukkan pemujiannya itu benar-benar dengan pemujian. Kemudian disifati dengan sifat yang agung. Agar membedakan. Jadi pembeda kepada zawat atau kepada benda-benda yang lain seperti itu. Dan mengaitkan ke pengetahuan atau kemahatauan Allah dengan sesuatu yang diketahui. Jadi Allah disifati dengan sifat yang maha tahu. Ai ya man hadza sya'nuhu takhussuka bil ibadati wal isti'anati. Yakni artinya maksudnya wahai zat yang mana keadaannya itu mengkhususkanmu untuk disembah dan dimintai pertolongan. Seperti itu. Seakan-akan yakuna adalla 'alal ikhtisas. Agar supaya menunjukkan kepada makin khusus lagi pada Allah. Walit taraqi minal burhani ilal ayani wal intiqali minal ghaibati syuhud. Seperti itu. Itu membuktikan bahwa Allah memang benar-benar zat yang disifati yang selainnya itu tidak punya sifat. Seperti Allah, seperti itu. Seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi sesuatu yang lain itu tidak patut untuk disembah atau mengecualikan, mengkhususkan hanya Allah yang patut disembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Allah yang selayaknya dimintai pertolongan. Seperti itu. Dan di sini wal ibadatu, dan ibadah sendiri aqsa ghayatil khudu'i wa tadzalluli wa minhu tariqun mu'abbadun ay mudallalun. Lafaz ibadah atau ibadah sendiri itu adalah aqsa ghayatil khudu', paling paling ringannya atau paling entengnya tujuan sebenarnya. Tujuan khudu', rendah diri, wa tadzalluli, dan menghinakan, wa minhu tariqun mu'abbadun ay mudallalun. Artinya ibadah itu adalah posisi atau tujuan paling rendah-rendahnya hati, paling rendah-rendahnya diri. Artinya kalau sudah disebutkan ya karena na'budu, kita sudah sepatutnya menyembah kepada Allah. Artinya kita menyembah itu sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba yang rendah sekali, seperti itu. Dan rendah hati menunjukkan sebagai hamba yang rendah hati, rendah diri, seperti itu. Wal isti'anatu, dan meminta pertolongan, talabul ma'unati. Itu artinya adalah meminta
pertolongan, meminta bantuan. Wahya imma daruratun au ghairu daruriyatin. Yakni meminta pertolongan itu ada kalanya karena darurah atau karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tidak meminta pertolongan atau tidak terdesak untuk meminta pertolongan. Seperti itu. Wad daruriyatu, dan ada pun yang daruriyah yang mau gak mau harus minta pertolongan adalah mala yata'attal fi'lu dunahu katidaril fa'ili atau sawurihi wa suli alatin wa madatin yaf'alu biha, yang mana sesuatu yang tidak akan terjadi atau perilaku atau tingkah laku tidak akan terjadi tanpa sesuatu tersebut. Katidaril fa'ili atau sawuri wa suli alatin, seperti halnya apa ya, pengaplikasian atau perwujudan dari seseorang yang akan melakukan itu tanpa adanya sesuatu itu, maka sesuatu yang ia kerjakan tidak akan terwujud. Itu namanya daruriyah. Jadi mau tidak mau. Wa ghairu ad-daruriyati, sedangkan yang keperluan atau kebutuhan yang tidak mendesak, tahsilu ma yatayassaru bihil fi'lu wa yashulu ar-rahilati fis safari lil qadiri 'alal masyi. Itu seperti contohnya sesuatu yang memudahkan melakukan sesuatu. Sesuatu itu akan menjadi mudah berkat atau perantara dari sesuatu yang lain. Karahilati fis safari lil qadiri 'alal masyi. Seperti halnya orang yang melakukan perjalanan, dalam suatu perjalanan, orang yang apa, pergi dalam suatu perjalanan, atau orang yang mampu berjalan dengan kakinya, tapi dia menggunakan dengan alat yang lain. Itu namanya goirut turun, yang tidak mendesak. Dia mampu berjalan, dia mampu pergi dengan berjalan kaki, tapi dia memilih untuk menaiki motor, menaiki mobil. Maka posisi mobil dan motor adalah sebagai perantara dia untuk memudahkan dia dalam suatu perjalanan. Kayak gitu. Itu namanya kebutuhan atau minta bantuan yang tidak secara mendesak. Yang masih ada kemungkinan sebenarnya dia tidak menggunakan itu. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus lanjut. Gimana? Kemudian wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan lafaz iyyaka nasta'in, lafaz iyyaka nasta'in yadulla ala anna al-ibadata aidan mimma la yatimmu wa la yastatibbu lahu illa bima'unatin minhu wa taufiqin. Artinya, itu kan artinya tadi hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yadulla ala anna al-ibadah aidan mimma la yatimmu. Artinya ini menunjukkan bahwa ibadah sendiri itu tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi selesai illa bima'unatin minhu wa taufiqin, tanpa adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakila al-wawu lil hali wal makna na'buduka musta'inina bika. Dan ada yang mengatakan wawunya di sini wa iyyaka nasta'in. Wanya ini adalah posisinya sebagai hal. Yani hal sendiri ini adalah mansubun. Seperti itu dibaca nasab. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim. Adapun lafaz ihdinas shiratal mustaqim bayanun, menjadi penjelas lil ma'unatil matlubati. Faka'annahu qala kaifa u'inukum faqalu ihdina. Jadi lafaz ihdinas shiratal mustaqim ini sebagai penjelas kepada sesuatu yang dimintai pertolongan. Artinya apa yang perlu? Seakan-akan Allah itu bertanya, bagaimana aku akan menolongmu? Faqalu ihdina. Tunjukkan jalan atau berikan kami hidayah kepada jalan yang
lurus seperti itu. Tadi kan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian lafaz selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan-akan posisinya ihdina ini menjelaskan apa yang perlu ditolong oleh Allah, apa yang perlu dikasih pertolongan oleh Allah, kayak gitu. Ihdina. Berikan kami atau berikan petunjuk kepada kami agar kami ini berjalan di jalan yang lurus. Seperti itu ya. Nah, itu kita yang secara ringan, secara singkat. Kemudian ini as-siratu min sarit min saritut ta'am. Idza tala'a faka'annahu yasrutus sabilah. Walidzalika summiya luqaman karnahu yaltaqimuhum. Nah, seperti itu. Jadi termasuk dari memberikan sesuatu ketika mereka itu dalam keadaan yang memang butuh drastis. Artinya kalau di sini ini min sariti ta'am idzab tala'ahu. Memberikan apa? Suatu makanan ketika mereka itu dalam keadaan membutuhkan. Wal mustaqimu, sedangkan lafaz mustaqim sendiri al mustawi wal muradu bihi tariqul haqqi wa qila huwa millatul Islam. Ini mustaqim sendiri ini adalah lurus, jejak gitu. Sesuai dengan ajarannya. Wal muradu akan tetapi maksudnya di sini adalah tariqul haqqi, jalan yang benar. Wa qila dan dikatakan juga huwa millatul Islam, yaitu maksudnya siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah agama Islam sendiri. Seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim badalun, menjadi pengganti minal awwali badalul kulli. Itu menjadi pengganti dari lafaz siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang di depan itu kan di akhir ayat daripada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, itu kan lafaznya masih umum. Kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini menjadi pengganti dari sirah atau dari jalan yang pertama, yang mana yang pertama itu lebih umum daripada yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu lebih khusus ya, jadi pengganti. Wa huwa fi hukmi takriril amili min haitsu innahu al-maqsudu bin nisbati. Yang mana um, apa hukum pengulangan amil innahu al-maqsudu bin nisbati. Jadi diulang itu maksudnya ya kepada jalan yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Gitu. Artinya siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan yang mana mereka itu mendapatkan atau Allah itu memberikan nikmat kepada mereka. Seperti itu. Wa faidatu tauqidi wa tansisi ala anna tariqal muslimi huwal masyhudu 'alaihi bil istiqamati ala aqidi bil istiqamati ala aqidi wajhin wa ablaq. Artinya faidah daripada pengulangan, daripada penguatan dan penguatan lafaz yang sama itu merupakan adalah jalan yang memang sepatutnya dilalui oleh orang muslim sendiri. Wal masyhudu alaihi bil istiqamati ala aqidi wajhin wa ablaq. Seperti itu. Sebagai bentuk bahwa selayaknya orang muslim itu ya berjalan di jalan ini kayak. Makanya lafadznya itu diulang sampai 2 kali dengan lafadz yang sama kayak gitu. Itu termasuk dari faidah tauhid dengan lafadz yang sama. Seperti itu. Wakilah juga dikatakan alladzina an'amta 'alaihim, artinya orang-orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah, itu artinya adalah al-anbiya'u, para kekasihnya Allah, para utusannya Allah, nabi-nabinya Allah. Wakilah juga ada juga yang mengatakan an-nabi sallallahu alaihi wasallam washabuhu, yaitu
Yang dimaksud mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah adalah Nabi dan para sahabatnya Nabi. Wakila ashabu Musa wa Isa alaihi wassalam qabla tahrifi wan naskhi. Dan juga dikatakan bahwa pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa sebelum adanya pergantian dari nasakh lafaz firman-Nya Allah sendiri. Seperti itu. Dan di sini juga disebutkan kan, wa ni'amullah wa in kana la tuhsa kama qala bismillahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rasanya kalau seandainya kenikmatan Allah itu dihitung, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya gitu. Bagaimana yang difirmankan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jika kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Fanahasiru fi jismaini, akan tetapi nikmatnya Allah itu bisa dikategorikan atau bisa disimpulkan untuk menjadi dua macam saja, fi jinsaini, dua jenis, dunyawiyun yang pertama, wa ukhrawiyun, dan yang kedua ukhrawiyun. Yang pertama adalah nikmat yang diberikan Allah di dalam dunia dan nikmat yang diberikan Allah di dalam akhirat nanti. Wal awwalu, dan nikmat yang pertama yakni nikmatnya Allah yang diberikan di dunia ismani itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama mauhibun wa kasbiyun. Ada kalanya itu emang pemberian daripada Allah, dan yang kedua itu hasil dari usaha dari manusia itu sendiri. Wal mauhibiyu atau wal mauhibu atau wal mauhibiyu atau nikmat yang ada di dunia yang secara langsung diberikan oleh Allah ismani juga dibagi menjadi dua. Ruhaniyun kanafkhir ruhi fihi wa isyrakihi bil akli wa ma yatba'uhu minal quwwa kal fahmi wal fikri wan nutqi, yakni berupa ruhani atau berupa apa ya, rohani kita, berupa ruh yang mencakup nyawa kita, nafas kita, dan sesuatu yang mengikutinya. Dari kekuatan untuk memahami, kekuatan pikiran kita, kekuatan logika kita, seperti itu. Itu merupakan pemberian atau nikmat yang tidak bisa kita usahai atau tidak berawal dari usaha kita sendiri, melainkan dari pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jusmaniyun atau secara jasmani atau secara zahir, fisik kita, seperti itu. Katakhliqil badani wal quwwal halati. Seperti halnya fisik kita, bentuk kita, penciptaan badan kita sendiri. Itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Sedangkan yang kedua wal kasbi, dan pemberian Allah yang ada di dunia yang berupa jerih payah usaha kita, tazkiyatun nafsi anir radzaili wa tahliyatuha bil akhlaqis saniyati wal malakatil fadilati, yaitu berupa tazkiyatun nafsi atau pembersihan hati dari sifat-sifat atau dari sesuatu yang membuat kita ini terhina, wa tahliluha bil akhlaqis saniyati wal malakatil fadilati, atau usaha kita untuk selalu berbuat baik, seperti itu, memiliki akhlak yang terpuji. Itu merupakan pemberian atau anugerah dari Allah yang melalui usaha kita sendiri. Jadi seandainya ada orang yang berbuat buruk, dia mencaci maki, dia membunuh, kemudian dia mengatasnamakan pemberian Allah secara keseluruhan, maka itu bisa diartikan atau bisa diambil kesimpulan bahwa pernyataannya itu adalah pernyataan yang keliru, karena di sini adalah pemberian Allah, tapi bukan pemberian Allah secara keseluruhan, tapi ada usaha kita sendiri, ada usaha orang tersebut, ada orang yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang yang melakukan kejahatan kemudian mengatasnamakan semuanya itu hanya kepada Allah, maka itu tidak tepat, pernyataan yang salah kayak gitu. Karena dia punya pilihan,
Dia bisa berbuat baik, dia bisa berbuat buruk atau jahat kayak gitu. Bukan murni karena pemberian Allah kayak gitu. Seperti itu. Wasani, dan kemudian yang kedua, ini nikmat yang berupa akhirat, ayyaghfira lahu ma farrata minhu wa yarda anhu wa yubawwi'uhu fi a'la illiyyin ma'al malaikatil muqarrabin abadal abadin. Artinya nikmat yang kedua yang berupa akhirat itu adalah pengampunan daripada Allah kepada sesuatu yang kita benarnya lampaui. Artinya Allah mengampuni, pengampunan Allah kepada perilaku kita yang melampaui batas atau melanggar perintahnya Allah. Wa yarda anhu, dan Allah ridho kepada kita. Wa yubawwi'uhu fi a'lal 'illiyyin. Kemudian Allah menempatkan kita di tempat yang paling tinggi bersama para malaikat. Malaikat yang dekat abadal abadin, selama-lamanya. Itu merupakan nikmat atau anugerah yang tiada tanding. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Seperti itu. Nikmat yang berupa akhirat. Wal muradu wal qismul akhir. Dan maksud daripada nikmat sendiri itu adalah nikmat yang kedua atau yang terakhir itu, yaitu nikmat nikmat akhirat kayak gitu. Wa ma yakunu waslatan ila nailihi minal akhirat, atau sesuatu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan nikmat yang kekal abadi tadi, yakni nikmat ukhrawi, nikmat akhirat sendiri. Itu merupakan nikmat. Fa inna ma ada dzalika yashtariku fihi al-mu'min wal kafir. Nah, jadi nikmat tersebut itu termasuk nikmat yang bersangkutan dengan keimanan seseorang dan pembangkangan seseorang terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin badalan minal ladzina ala makna annal mun'ama alaihim humul ladzina salimu minal ghadabi wad dalal. Jadi lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini menjadi pengganti atau apa ya? Ini menjadi lafaz yang melanjutkan, menjadi penegas atau pengganti dari lafaz allazi, yang mana allazi yang pertama itu siratal lazi, allazi yang orang-orang itu masih umum kan. Kemudian dikerucutkan lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu orang-orang yang bagaimana? Annal mun'ama alaihim humul ladzina salimu minal ghadabi wad dalal. Yani orang-orang yang diberikan nikmat yang mana mereka itu selamat dari murkanya Allah dan dari melakukan suatu kesesatan atau tidak melakukan kemusyrikan, tidak menyekutukan Allah, seperti itu. Jadi kepada orang yang diberikan nikmat kepada mereka yang mana mereka itu tidak membuat mereka itu mendapatkan murkanya Allah dan tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sesat kayak gitu. Seperti itu. Artinya wakilah, tapi juga ada yang mengatakan al-maghdubi alaihim itu diartikan sebagai al-yahudu, adalah kaum Yahudi. Liqaulihi ta'ala fihim, karena ada sabdanya Allah atau firmannya Allah, man la'anahullahu wa ghadiba alaihi waddallin. Seperti itu. Sedangkan lafaz ad-dallin itu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil al-maghdubi alaihim, ada yang mengatakan ini adalah kaum Yahudi. Sedangkan waladdallin atau waddallin, lafaz yang ad-dallin ini adalah an-nasara atau kaum Nasrani atau kaum yang mengikuti ajaran dari Nabi Isa sendiri. Liqaulihi ta'ala qad dallu min qablu wa adallu katsira. Sesungguhnya mereka itu telah melakukan kesesatan sebelumnya. Wa adallu, kemudian mereka menyebarkan atau memberikan kesesatan juga katsiran kepada jangkauannya, pada jangkauan yang lebih luas lagi. Wa qad ruwiya marfu'an. Itu ini dari segi bacaannya seperti itu.
Seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada lafadz kan amin. Amin. Lafadz amin ismul fi'li alladhi huwa istajib. Yang mana lafadz amin ini biasanya kan setelah membaca surah Al-Fatihah waladdallin amin adalah termasuk isim fi'il yang memiliki makna istajib atau wujudkanlah atau kabulkanlah seperti itu. Wa ani bin Abbasin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'nahu faqala af'ala buni 'alal fathi ka'inal iltiqa'is sakinaini wa ja'a mudda alifi wa kisaruha seperti itu. Kemudian waqala amin lafat amin laisa minal qur'ani bifaqon. Jadi lafat amin itu bukan termasuk dari Al-Qur'an secara kesepakatan para ulama. Lakin yusanna khatmu surati bihi liqaulihi alaihi salatu wassalam, akan tetapi disunahkan membaca amin setelah menyelesaikan atau setelah surah yang terakhir tersebut dari surah Al-Fatihah itu. Karena ada sabdanya Nabi, Allamani Jibrilu amin inda faraghi min qiraatil Fatihati. Oh, Nabi pernah bersabda, Malaikat Jibril pernah mengajariku mengucapkan lafaz amin ketika aku selesai membaca surah Al-Fatihah. Seperti itu. Seperti itu. Jadi sunnah baca amin ketika selesai membaca surah Al-Fatihah. Waladdallin amin. Karena artinya adalah istajib atau kabulkan. Nah, tadi itu termasuk surah doa. Termasuk ayat yang punya banyak doa di dalamnya, surah Al-Fatihah. Makanya tadi disebut sebagai Ummul Quran, sebagai inti sari atau asas atau dasar daripada Al-Quran sendiri. Karena isinya itu sungguh teratur tadi itu kan, bertahap. Mulai dari pemujian kepada Allah, penyanjungan kepada Allah, hingga pernyataan diri kita bahwa kita ini adalah seorang hamba, adalah kita membutuhkan kepada pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya mungkin cukup ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya adalah lanjut ke suratul Baqarah. Nanti insyaallah per ayat, beberapa ayat. Itu dari 4 ayat. Allah ya. Suratul Baqarah madaniyatun wa ayuha mi'ataini wa sab'un wa thamanuna ayatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekhilafan, salah khilaf baik secara pemaknaan, secara kata-kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.